Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, o genki desu ka? Hari ini kita akan belajar mengubah kata dengan menggunakan katakana. Katakana digunakan untuk menuliskan bahasa asing ke dalam bahasa Jepang. Berikut adalah aturannya. Yang pertama, untuk mengubah ke dalam katakana disesuaikan dengan pelafalannya, bukan berdasarkan tulisan. Contohnya, Cindy tulisannya CINDY, namun kalau kita lafalkan, membacanya menjadi Cindy, maka yang diubah nanti adalah Cindy. Begitu juga dengan Christine, walaupun tulisannya CHRISTINE, namun karena bacanya Christine, kalian tidak mencari huruf CH-nya, tapi setelah dibaca Christine, maka nanti menggunakan K. Dan juga untuk huruf belakangnya kan Christine. Di belakang N-nya itu tidak perlu ditulis karena kalian tidak membaca itu, hanya Christine. Jadi tidak perlu E-nya ditulis. Aturan yang kedua, semua huruf konsonan yang akan diubah harus berpasangan dengan huruf vokal. Jadi tidak bisa sendirian. Yang bisa sendirian hanya huruf N. Sebelumnya, agar kalian tidak bingung, huruf vokal itu adalah huruf A, I, U, E, O. Sedangkan huruf konsonan adalah huruf-huruf selain huruf vokal, seperti B, C, D, dan lain-lain. Untuk mengubah menjadi huruf katakana, maka rumusnya adalah huruf konsonan plus vokal. Jadi konsonannya tidak bisa berdiri sendiri, harus disertai dengan vokal. Kalian bisa lihat di daftar huruf hiragana katakana, semua hurufnya ada vokalnya, kecuali huruf konsonan N. Berikut penjabaran rumusnya, kita ambil contoh nama Karin. Nah, di sini huruf K adalah konsonan dan A-nya vokal. R konsonan, I-nya vokal, dan N konsonan. Kata ini bisa langsung diubah ke dalam katakana karena sesuai dengan rumusan. Setiap konsonannya punya vokal, seperti K dan A, K, R dan I, RI. Itu semua sesuai rumusan dan bisa langsung diubah. Nah, namun huruf N di sini sendirian. N tidak perlu kalian tambahkan huruf vokal karena dia, seperti yang tadi saya bilang, bisa berdiri sendiri. Maka bisa langsung diubah huruf K, RI, dan N, sehingga menjadi Karin. Lalu bagaimana untuk huruf konsonan yang tidak memiliki vokal? Seperti contohnya Chris, K-nya konsonan, tidak memiliki vokal. RI, R-nya konsonan, I-nya vokal. S, konsonan. Ya, jadi mereka K dan S tidak memiliki vokal. Bagaimana cara mengubahnya? Kalau kita jabarkan, maka akan menjadi seperti ini. Chris, K-nya belum ada vokal, maka belum bisa diubah. RI-nya sudah ada, sudah komplit, konsonan dan vokal. Jadi bisa langsung ditulis ke katakana. S pun belum bisa diubah karena belum ada vokalnya. Jadi, bagaimanakah caranya supaya K dan S bisa diubah ke katakana? Berikut adalah rumusannya. Untuk semua konsonan yang tidak memiliki vokal, maka harus ditambahkan vokal U. Kecuali huruf T dan D ditambahkan vokal O. Sekarang kita akan ubah Chris menjadi ke katakana. Seperti rumus, K yang sendirian harus ditambah vokal U, maka menjadi ku. Dan S yang sendirian pun harus ditambah vokal U, menjadi su. Sehingga kalau dijabarkan, Chris, K-nya sudah berubah jadi ku, RI tetap RI, S berubah jadi su, sehingga menjadi kurisu. Chris ditulis ke dalam katakana menjadi kurisu. Kemudian untuk huruf T dan D yang tidak memiliki pasangan harus ditambahkan vokal O. Contohnya nama Adrian, huruf A ada, huruf D konsonan yang tidak memiliki vokal, huruf RI ada,
huruf A ada dan huruf N ada. Sehingga huruf D-nya harus ditambahkan vokal O menjadi do. Jadi jika ingin mengubah Adrian ke dalam katakana, maka berubahnya menjadi Adorian. Setelah diubah, baru kalian bisa tulis ke dalam katakana. Aturan yang ketiga, di dalam bahasa Jepang tidak ada huruf L. Maka apabila menemukan kata dengan huruf L, harus diubah dulu menjadi huruf R. Kita ambil contoh nama Laura, huruf L-nya tidak ada dan harus diganti R, sehingga menjadi Ra. Raura. Baru bisa kalian ubah ke dalam katakana. Selanjutnya, untuk merangkapkan huruf atau membuat huruf konsonan menjadi double, seperti biasa menggunakan tsu kecil, ya. Karena ini katakana, maka tsu-nya juga harus katakana. Namun, bila kalian ingin merangkapkan huruf M, kalian bisa menggunakan huruf N, ukurannya normal, N normal. Kita ambil contoh nama yang double, misalnya Zaki, double K. Nah, ini kalian bisa menggunakan tsu kecil itu di huruf K yang tengahnya, Zaki. Nah, di sini karena hurufnya Zaki, K-nya 2, kalian tidak mengubah huruf K yang tengah ini menjadi Ku, ditambahkan vokal U, tidak. Karena dia adalah double, rangkap, maka dia disesuaikan dengan menggunakan tanda baca tsu kecil. Jangan lupa, fungsi dari tsu kecil adalah merangkapkan konsonan setelahnya. Namun, jika kalian ingin merangkapkan huruf M, maka kalian bisa menggunakan huruf N katakana. Jadi misalnya Rima, kalian nulisnya Ri, lalu huruf N dan Ma, jadi Rinma. Namun bacanya Rima. Karena huruf N bisa dibaca tetap N, M, atau Eng. Ya, jadi sesuaikan saja. Namun harus digarisbawahi bahwa penulisannya harus sesuai dengan pelafalan. Maka bila kalian ingin hanya melafalkan Zaki, tidak double, maka ditulisnya hanya za dan ki, tidak perlu ada tsu kecil. Begitu juga dengan Rima, misalnya kalian hanya ingin menyebutkan namanya Rima, tidak double, maka hanya ditulis dengan huruf Ri dan Ma, tidak perlu ada huruf N-nya. Aturan yang kelima, kata yang mengandung huruf H tanpa vokal, maka harus diganti dengan tanda yang menyerupai strip, yang berarti bahwa huruf tersebut dibacanya panjang. Kita ambil contoh di sini nama Ahmad terdiri dari huruf A, H tanpa vokal, huruf Ma, dan huruf D tanpa vokal. Maka kita ubah dulu, huruf A tetap huruf A, lalu huruf H-nya diganti dengan tanda strip yang seperti strip ini. Lalu huruf Ma diturunkan huruf Ma, dan huruf D seperti yang tadi harus ditambahkan vokal O menjadi do. Jadi A strip Ma dan do. Maka bila diubah ke dalam katakana, A strip Ma dan do. Namun kalian nanti kalau menemukan huruf seperti ini, menemukan kata seperti ini, maka cara bacanya adalah yang strip itu disesuaikan dengan huruf vokal di depannya. Jadi A, Ma, do. Nah, tanda strip ini memiliki cara baca yang berubah sesuai dengan huruf vokal yang ada pada huruf sebelumnya. Karena sebelum huruf strip itu adalah huruf A, maka bunyi dari tanda strip itu juga adalah A. Namun kalau huruf sebelumnya adalah I, maka tanda stripnya juga bunyinya I, disesuaikan saja. Namun untuk kata yang mengandung huruf Y yang dibacanya menyerupai vokal I, maka di belakangnya harus ditambahkan tanda strip tersebut. Contohnya nama Egi, E-G-Y. GY-nya dibaca Gi.
Maka ditulis dulu huruf E dan G-nya, kemudian ditambahkan tanda stripnya. Untuk cara bacanya, maka huruf E ditulis E, G ditulis G, dan untuk stripnya ini ditulis vokal berdasarkan vokal pada huruf sebelumnya. Karena huruf G vokalnya adalah I, maka dia ditulisnya juga I. Jadi panjang, Egi. Selanjutnya ada huruf tambahan. Bisa kalian lihat sendiri huruf tambahannya. Huruf tambahan merupakan huruf yang tidak ada di daftar huruf katakana, jadi ditambahkan sendiri. Huruf tambahan ini terdiri dari huruf besarnya, kemudian ditambahkan vokalnya huruf kecil. Jadi misalnya huruf fa, dia terdiri dari huruf yang besarnya itu adalah huruf fu, kemudian ditambahkan vokalnya yang kecil adalah a, maka berubah menjadi fa bacanya. Begitu juga yang lainnya. Jadi jika kalian ingin mencari huruf-huruf selain huruf yang ada di daftar huruf, kalian bisa melihat di sini huruf-hurufnya apa saja. Tolong dicatat supaya tidak lupa, supaya bisa dipakai di kemudian hari. Selanjutnya, di sini kalian coba perhatikan, ini ada di daftar huruf. Huruf J yang digunakan adalah J yang atas. J yang bawah jarang digunakan, jadi sebaiknya gunakan yang atas. Lalu untuk huruf Z, yang benar adalah Z yang atas, sedangkan yang bawah adalah Z, ada D-nya di depan, Z. Tugasnya adalah mencari produk yang memiliki tulisan katakana. Kemudian kalian harus berselfie dengan produk tersebut. Kirim foto via WhatsApp, sertakan nama, kelas, dan cara baca produk tersebut. Ketentuan produknya, produk bebas, boleh apa saja, yang penting ada tulisan katakana. Boleh mencari di swalayan manapun, Alfamart, Indomart, dan lain-lain. Atau bila di rumah punya benda apapun yang ada katakananya, juga boleh. Saya hanya meminta fotonya, jadi kalian tidak perlu beli, numpang foto aja juga nggak apa-apa. Produknya tidak boleh buku bahasa Jepang, mentang-mentang ada katakananya terus kalian menggunakan buku bahasa Jepang, itu tidak boleh. Ketentuan pengiriman foto, yang pertama, foto harus terlihat dengan jelas, wajah siswa dan produknya harus jelas, tidak boleh ditutupin wajahnya. Kemudian cara baca produknya harus sesuai dengan aturan yang tadi saya jelaskan. Tidak boleh mencontek dari Google atau dari web. Semakin produknya anti mainstream, nilainya semakin bagus. Berikut adalah contoh foto-fotonya. じゃあ、見てくれてありがとうございました。また来週。バイバイ。